ke masjid air doang, monggo, jangan malu. Sedekah cuma 1000 ya, sesuai kemampuan kita. Kadang kan ada orang yang malu, gengsi, minder kalau sedekahnya sedikit. Jangan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masih membahas tentang sedekah ya, sedekah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sunanun muta'alliqatun bi shadaqati tatawu'i. Beberapa sunnah yang berkaitan dengan sedekah sunnah. Nah, di dalam sedekah sunnah ini ada kesunahan-kesunahan juga. Yang pertama, al-israru biha, menyembunyikan sedekah sunnah. Ya, sembunyiin, jangan pengen diumumin, jangan pengen ketahuan sama orang, sembunyiin. Kalau istilah kata bahasa hadis Nabi itu, jangan sampai tangan kiri mengetahui apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanan. Itu kan hanya bahasa majaz ya. Ya namanya tangan kan nggak bakal tahu apa-apa kan, tangan kan tidak melihat, tidak mendengar ya, gitu kan. Tapi saking tersembunyi dan tersimpannya itu sedekah, sampai kata kalau tangan kiri punya tangan kiri punya mata, punya telinga, ini nggak tahu tangan kanan ini sedekah apa. Itu saking disembunyikannya. Ya, ini belajar kita harus israr biha, menyembunyikan sedekah. Ya. Al-Imam Ali, ya, Zainal Abidin, cicitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya anak Siti Fatimah. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak Hasan dan Husain. Husain punya anak Ali. Nah, ini Ali nih anaknya Husain, berarti cucunya Fatimah, berarti cicitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ali mendapat julukan Zainal Abidin, perhiasan ahli-ahli ibadah, dan mendapat julukan As-Sajjad, ahli sujud, karena setiap malam ia melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin saat meninggal dunia, ketika jenazahnya dimandikan, itu orang-orang pada kaget. Di pundaknya ini hitam, ya, bekas apa? Bekas memikul, ya, barang-barang berat. Karena sering mikul barang berat, akhirnya pundaknya hitam, ada bekasnya. Orang kan penasaran, ini habis mikul apa? Ya kan nggak ketahuan, ini kan ulama, orang hebat, nggak kelihatan memikul apapun ya. Ternyata ia sembunyikan tuh, ya, pekerjaannya memikul sesuatu. Namun orang pada nggak tahu ini memikul apa nih. Nah, saat Imam Ali itu meninggal dunia, muncul orang-orang miskin di Madinah yang begitu banyak. Orang-orang yang minta-minta itu banyak sekali. Dulunya nggak ada, selama Imam Ali itu hidup. Nah, ketika gubernur Madinah itu bertanya kepada orang-orang miskin yang muncul, apakah berasal dari luar Madinah atau asli penduduk Madinah, mereka mengatakan asli penduduk Madinah. Semakin kaget gubernur Madinah. Loh, kok bisa muncul secara mendadak dengan skala yang begitu banyak di waktu yang bersamaan? Kemarin kemana saja? Kemarin kok nggak ada? Apakah cuman tipu daya saja, mengaku-ngaku pondok asli Madinah padahal di luar Madinah? Kata mereka, kami hari ini keluar untuk meminta-minta karena kebutuhan kami kemarin-kemarin sudah ada yang memenuhi. Tiap malam kami ada yang ngirimi makanan. Tiap malam kami ada yang ngirimi makanan. Maka orang-orang semua tertuju kepada Imam Ali Zainal Abidin. Beliaulah berarti yang selama ini memikul makanan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Madinah setiap malam tanpa ada orang yang mengetahuinya. Subhanallah, itu israr biha, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah. Ya. Dan ada sampai sekarang kayak begitu ada.
Saya pernah punya hutang sekian juta ke material, ya, buat bangun pesantren itu. Pas saya mau bayar, kata yang punya material, Pak Haji udah ada yang bayar, kata. Saya bilang, siapa orangnya? Nggak pengen disebutin, katanya. Masya Allah. Dan itu kejadian bukan sekali, ya, bukan sekali, sering. Ya, saya punya utang sekian ratus buat bangun ini pesantren, bangun asrama santri itu, meskipun sederhana. Tapi subhanallah itu tiap kali mau bayar udah ada yang bayarin. Siapa? Hanya ada aja, nggak boleh sebutin namanya. Waduh, saya penasaran siapa. Sampai sekarang saya nggak tahu orangnya siapa. Nggak tahu orangnya siapa. Entah dari Taman Cikande, entah dari Jayanti, entah dari Balaraja, entah mungkin orangnya ada di sini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu. Subhanallah, ada tuh yang kayak begitu tuh. Israr biha, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah. Subhanallah, ya. Illa iza kana mimman yuqtada bih, nah, kecuali orang yang memang jadi panutan. Nah, orang yang jadi panutan mafal afdalu idharuha, lebih utama menampakkan sedekahnya biar jadi panutan orang lain. Nah, kalau bukan panutan, orang biasa, orang awam, bukan ustadz, bukan kiai, orang biasa, maka lebih utama disembunyikan. Kalau panutan seperti Pak RT misalnya, ya, terang-terangan Pak RT sedekahnya, biar warganya itu nyontoh. Pak RT 1 juta sedekahnya nih, masa kita 100.000, kan malu tuh. Akhirnya kan orang sedekahnya banyak gitu. Ya, ustadz juga sama, jangan ngomongnya doang sedekah, dianya mau nggak sedekah, ya, nggak kebanyakan, sedikit, justru kebanyakan ahli sedekah gitu. Hanya saya punya guru juga semuanya ahli sedekah, guru-guru saya orang soleh, ahli sedekah semuanya, ya, gitu. Jadi terang-terangan sedekahnya. Kalau panutan mah ustadz, kiai, ya, pejabat pemerintah, ya, termasuk misalnya camat, ya kan, kadang-kadang kan kalau Idul Adha misalnya ada sumbangan sapi kurban dari camat, nggak apa-apa sebutin namanya biar warganya nyontok. Wih, camat aja sapi, masa kita nggak korban kambing-kambing aja? Nah begitu. Ustadznya aja korban kambing, masa kita sebagai muridnya nggak kurban kambing? Nah kan begitu, contoh, ya, contoh. Nggak apa-apa, biarin. Jadi kalau nanti ada pembangunan apa, ya, nggak apa-apa, ustadz sedekah 2 juta, sebutin namanya hari Jumat. Alhamdulillah, dana yang masuk, ya, pertama dari Al-Mukarram Al-Ustadz Fulan bin Fulan, nominal 5 juta rupiah. Karena Masya Allah, Ustadz 5 juta, malu amat saya nggak sedekah. Nah itu kan jadi apa ya, motivasi bagi yang lain, begitu. Ini tiap dengar nggak pernah ada ustadz yang sedekah. Pak Haji bapak mana ustadz ini nggak ada sedekah ini. Nah, subhanallah. Jangan bohong, nggak boleh. Kalau bohong ya tanggung sendiri dosa itu. Enggak, jangan mentang-mentang bikin motivasi hanya bikin kebohongan, nggak boleh. Ya. Ngeprank namanya. Jangan. Panutan itu nggak apa-apa, terang-terangan sedekah. Namun, nah ini ada hal yang harus digarisbawahi juga. Meskipun ia panutan, lebih utama dikasih tahu sedekahnya, terlihat sama orang sedekahnya. Yang harus digarisbawahi, awas, jangan sampai niatnya riya. Nah kalau riya nggak boleh berarti, meskipun dia panutan, sembunyikan. Kayak tadi itu Imam Ali Zainal Abidin kan panutan ulama, tapi dia memilih sedekah sembunyi. Kenapa? Karena takut riya. Atau menyakiti orang yang menerima sedekah, ya, ada orang miskin dikumpulin, nih orang miskin minder sifatnya, sengaja diundang orang banyak, sedekah di depan orang banyak kepada orang miskin, ini menyakiti hati orang miskin, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada hal yang diperhatikan. Jadi meskipun memang dia panutan karena sebagai tokoh masyarakat, ulama atau pejabat, namun kalau niat menampakkan sedekah itu karena riya atau menyakiti orang yang menerima sedekah, maka yang lebih utama tetap disembunyikan saja. Ya, tetap disembunyikan saja. Nah inilah beramal dengan ilmu namanya. Orang kan kalau nggak ada ilmu kan amal itu kan asal aja. Lah sedekah ini masa banyak aturannya? Nggak begitu.
Sedekah juga amal, amal ada aturannya. Adabnya seperti apa? Ya, bahkan ada amalan yang menggugurkan sedekah, ya, menggugurkan pahala sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Itu mengungkit-ungkit membatalkan sedekah itu. Sedekahnya udah habis banyak, diungkit-ungkit. Kalau bukan karena saya itu nggak bakal berdiri itu bangunan tuh. Itu sedekahnya batal, habis pahalanya. Kenapa? Diungkit-ungkit. Termasuk kalau ini merawat anak yatim, dan anak yatim itu misalnya masih ponakan sendiri. Ketika anak yatim ini sudah dewasa, kadang-kadang ya namanya manusia ya, ada salahnya. Itu suka diungkit-ungkit. Dulu dia tinggal sama saya, bisa sekolah juga saya yang biayain. Itu habis pahala sedekahnya itu. Sekian tahun merawat anak yatim ternyata diungkit-ungkit, habis pahala. Nah, berarti kan sedekah itu juga harus ada aturannya, ya. Bagaimana kita melaksanakan sedekah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sedekah wajib, ya. Ini lebih utama dinampakkan. Sedekah wajib seperti apa? Zakat. Zakat lebih utama dinampakkan. Jadi sedekah yang sunnah disembunyikan adalah sedekah sunnah, ya, kecuali bagi panutan. Ini pun kalaupun misalnya dia takut riya dan menyakiti orang yang menerima sedekah, lebih utama tetap disembunyikan. Kalau aman dari penyakit riya, kemudian tidak menyakiti yang menerima sedekah, maka bagi seseorang yang menjadi panutan, public figure, lebih utama sedekahnya dinampakkan, biar menjadi motivasi bagi orang lain untuk bersedekah. Yang kedua, at-tasadduqu 'alal qaribil aqrab. Bersedekahlah lebih dulu kepada kerabat yang paling dekat. Kerabat itu ya yang ada hubungan darah dengan kita, ya. Kakak, adik, ya, kemudian ponakan, sepupu, paman, bibi, bale, bule, ya, pale, bule, ya, tulang, ya, tulang. Nah, itu kerabat yang terdekat. Summa zauji, kemudian kepada suami. Ini urutan nih. Jadi kalau punya rezeki lebih, punya harta lebih, dahulukan sedekah kepada kerabat. Kerabat di sini kerabat sedarah, ya, yang terdekat. Kemudian kepada suami. Ini sedekah sama yatim, suami pengen ngerokok susah. Nah, suami dulu sedekah mabuk, ya. Enak amat suaminya katanya, ya kan pengen dapat pahala ibunya. Sedekah sama suami dulu, ya. Kadang-kadang anak yatim disantuni, suami pengen ngopi aja susah, ya. Bukan di sini, Bu, di Amerika di sana. Nah, di Amerika. Summal qaribil abadi, kemudian kerabat yang jauh. Kerabat yang jauh itu ya termasuk satu nasab juga tapi jauh. Artinya misalnya saudaranya kakek misalnya, ya, atau cucu daripada saudaranya kakek jauh, tapi masih satu nasab. Termasuk kerabat yang jauh itu adalah kerabat sebelah. Siapa kerabat sebelah? Bukan ya, itu keluarganya mertua, ya, ipar, ya, keluarga mertua, saudaranya mertua kita, kerabatnya mertua kita, itu namanya kerabat sebelah namanya. Nah, kerabat sebelah termasuk kerabat jauh. Nah, itu nanti posisinya setelah suami, ya. Jadi sedekah itu urutannya, dahulukan kerabat yang terdekat. Ya, terdekat ya berarti kan kayak ponakan, paman, bibi yang terdekat tuh, ya. Adik, kakak terdekat yang satu nasab. Kemudian kepada suami. Setelah itu kerabat yang jauh, ya seperti ya tadi itu cucu-cucunya saudara kakek kita. Kita punya kakek punya saudara, itu punya cucu, kan masih kerabat tapi kan jauh, begitu ya. Nah, termasuk kerabat jauh saya bilang tadi adalah kerabat sebelah. Kerabat sebelah berarti keluarga mertua kita, anak-anaknya mertua, saudara-saudaranya istri kita, pasangan kita, begitu ya.
termasuk kepada ipar juga sama. Ini sedekah nih, bukan deket-deketan ya. Karena kalau dengan ipar jangan terlalu dekat, sebab ipar itu adalah maut. Bukan judul film ini Bu, ini hadis Nabi ini. Hadis Nabi ini ya. Kata Nabi, iyyakum wadukhula ala nisa, berhati-hatilah wahai kaum laki-laki jangan masuk ke tempat-tempat wanita. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau dengan kerabatnya istri, ya, dengan ipar, dengan kerabatnya istri, dengan saudaranya istri? Kata Nabi, alhamu al-maut, ipar itu adalah maut. Ngerti nggak maksudnya nih? Hah? Ya, bisa terjadi perselingkuhan. Oh iya dong, perempuan. Ya. Nggak boleh bersentuhan kulit, kan haram itu. Ini sama ipar malah cepika-cepiki. Ada nggak tuh? Banyak, depan mata saya itu. Saya lagi nongkrong pinggir jalan itu. Ya, nggak ceritakan di mana kejadiannya, ada aja. Saya lagi nongkrong pinggir jalan di satu tempat, ketemu sama orang yang kenal sama saya, ngobrol. Ada mobil lewat, keluarganya tuh berhenti. Itu ipar-iparnya pada cepika-cepiki. Saya mau ngelarang gimana lagi nih? Nah, bukan sinetron beneran ini mah, ya. Nggak boleh, sentuhan tangan aja nggak boleh, apalagi cepika-cepiki sama ipar. Ya, hati-hati, ipar itu adalah maut. Bukan judul sinetron ya, itu diangkat dari hadis Nabi. Ternyata kan fakta. Itu kan diangkat jadi film, kan fakta itu. Ada kejadian nyatanya. Ustadz, nggak syahwat. Bohong, nggak syahwat. Ya, ada istilah turun ranjang naik ranjang. Benar nggak? Iya kan, kalau nggak syahwat ya nggak bakal mau naik ranjang turun ranjang. Kita aja sama saudara kandung kan nggak syahwat, nggak boleh menikah, dan kita pun jijik kan menikah sama saudara sendiri kan, begitu. Tapi kalau sama ipar kan nggak jijik, berarti kan ada syahwat. Ada. Ya, jangan nggak syahwat kan, ini kan saudara ipar sendiri. Wah, siapa bilang nggak ada syahwat? Wah, ada naik ranjang turun ranjang kok. Ya. Benar kan nih? Iya. Di mana? Di Amerika ya, di Amerika. Nah, kemudian setelah kerabat jauh, waljar, baru tetangga. Tetangga, yang sampai tetangga mau dikasih, saudara mah nggak dikasih. Wal aduwina, dan kepada musuh. Sedekah sama musuh, Pak. Berat nggak tuh? Berat. Jangan sedekah, ketemu orangnya aja kita enak. Ini harus sedekah. Wa ahlil khair, kepada orang-orang baik, orang-orang soleh. Wal muhtajina, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi levelnya itu ya, antara tetangga, musuh, orang baik, dan yang membutuhkan itu sama satu level itu. Jadi urutan yang paling tinggi adalah kerabat yang terdekat, kemudian yang kedua adalah suami, Bu ya. Jadi kalau suaminya nggak kerja, nganggur, ibunya punya duit, jangan puyang-puyang sedekah ke siapa. Suami siap menanggung dan siap menampung dan menerima, ya. Benar kan ya? Iya. Enak amat katanya. Ini kadang-kadang, bukan di sini ya, di sono ya. Kadang-kadang nih istri pengen ada kegiatan, kata suami, udah buka warung aja tuh. Suami yang modalin tuh, bikin warung kecil-kecilan, sembako, rokok, segala macamnya. Suaminya nggak kerja, ngerokok ambil sebatang, ya, kopi ambil 1 saset. Ternyata pas akhir bulan ada tagihan dari istrinya. Nah, ini ada nih kejadian fakta kayak begitu tuh. Ada tagihan. Ini apa nih? Kan Mas ambil rokok, bayar. Ya Allah, modal suami yang ngasih. Warung suami yang bikinin. Suami ngambil, dicatat hutang. Itu fakta, Pak. Bukan di sini. Di Amerika. Itu ada itu. Aduh, Masya Allah.
tapi ada, itu ada fakta. Hanya kudu ngaji biar paham. Yang ketiga, taharril azminatil fadilati, memilih waktu-waktu yang utama, ya, seperti hari Jumat, ya, bulan Ramadan. Utamakan tuh sedekah hari Jumat, sedekah bulan Ramadan. Ya, di sebagian masjid itu kalau hari Jumat ada makan siang gratis. Di sini ada ya? Alhamdulillah. Subuh, alhamdulillah. Jumat ada kadang-kadang. Itu kesempatan tuh bagi yang punya duit tuh, ya, nggak bakal dibawa mati pak duit, jadi rebutan ahli waris. Mending buat kita investasikan di akhirat itu dengan cara sedekah. Itu investasi kita buat hidup di akhirat itu, ya, gitu. Walasiyama al ashul awakhiru minha, terutama di 10 akhir Ramadan perbanyak sedekah. Wa asru dil hijjah, di 10 bulan Dzul Hijjah, kemarin udah lewat ya. Wa asyura, nah asyura nih bakal datang nih. Sekarang tanggal berapa nih? Minggu 1, Senin, Selasa. Tanggal 3 ya, 4 berarti sekarang nih. Berarti Asyura tanggal berapa? Hari berapa? Asyura hari apa? Minggu, Senin, Selasa berarti. Selasa itu hari Asyura, Selasa depan hari Asyura. Nah itu perbanyak sedekah, terutama sedekah kepada anak-anak yatim dan kepada janda tua ya. Janda tua, janda miskin, janda miskin, mau tua mau muda asalkan janda miskin. Kalau janda kaya mah jangan. Janda kaya mah sudah cukup dengan hartanya, jangan janda miskin ya. Ya. Dan sedekah kepada janda miskin yang terbaik adalah dengan cara menikahinya. Bagi yang belum menikah ya, menikah, sedekah kepada janda yang miskin adalah dengan cara menikahinya. Bagi yang belum menikah ya, jangan malah lu ya, bagi yang belum menikah tuh saya tambahkan tuh, karena udah melotot aja ibu ini, waduh ngomong janda-janda nih ya. Karena pahalanya gede nih, saya kasih tahu nih, menikah dengan janda itu setiap harinya mendapat pahala jihad fisabilillah. Subhanallah. Jadi niatnya ibadah pak. Nikah sama perawan itu nggak begitu. Nikah sama perawan ya biasa aja, dapat pahala jihad kalau bersetubuhan ya berhubungan. Tapi kalau dengan janda meskipun tidak berhubungan badan, pokoknya tiap harinya itu dapat pahala jihad fisabilillah. Setahun hidup bersama dengan janda sebagai pasangan suami istri berarti mendapat pahala jihad 365 kali. Masya Allah. Masya Allah. Cuman bukan janda cerai ya, janda mati. Jadi yang suaminya meninggal. Ya, yang anaknya yatim bener. Gitu. Karena dengan mengurus janda berarti mengurus yatim-yatimnya, kan begitu maksudnya. Bukan janda pirang yang tebar pesona, bukan. Maaf, tidak termasuk itu ya. Nah itu lain lagi tuh kan. Jadi kalau zaman dulu disebut janda perang ya, janda perang, bukan janda pirang ya. Sekarang kan nggak ada perang ya, berarti ya janda yang anaknya itu yatim, berarti yang suaminya meninggal. Dan memang kata ulama kalau cari janda ya janda yang begitu. Maaf nih ya, karena kalau janda yang cerai itu kan karena ada masalah. Kalau dinikah takut timbul masalah yang sama, cerai lagi. Tapi kalau yang janda ditinggal mati sama suami biasanya itu orang-orang baik. Ya, biasanya gitu. Tapi nggak sedikit juga yang janda cerai juga baik-baik saja, tidak sedikit juga ya. Nah kok ke janda ya, hari Asyura sedekah ya kepada yatim, kepada janda-janda miskin. Ini pahalanya masih banyak loh, saya cuma ceritakan sebagiannya aja tuh. Seharinya kayak jihad fisabilillah, burung pahala yang lainnya itu luar biasa banyak. Bagi yang lajang-lajang ini ya, gitu. Para ulama tidak senang hidup melajang, tidak senang.
udah nggak usah dibahas lah ya. Wal ashhurul hurumu ya, sedekah di bulan-bulan yang mulia seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, meskipun bukan hari Asyura ya. Kemudian bulan Rajab juga sama, perbanyak sedekah. Itu waktu-waktu yang istimewa. Termasuk yang keempat, taharil amkinatil fadilati, memilih tempat-tempat yang istimewa ya, seperti di Mekah perbanyak sedekah, di Madinah, Baitul Maqdis ya, di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan perbanyak sedekah. Yang kelima, at-tasadduqu bima yuhibbuhu, sedekah dengan sesuatu yang disukai. Kita sukanya apa sih? Semur jengkol, sedekah semur jengkol, itu sunnah ya. Kita sukanya apa? Kita sukanya pete, sedekah pete. Sukanya durian, sedekahnya durian. Ini kita bicara sunnahnya, bukan mesti, bukan. Oh berarti kalau sedekah harus apa yang kita sukai, bukan yang harus, dari sunnah begitu ya. Kalau mau sedekah, sedekahlah apa yang kita suka. Kebanyakan orang kan enggak, yang disedekahin yang dia nggak suka. Ya, benar kan? Harusnya apa yang kita suka itu yang kita sedekahin. Kita doyannya durian, sedekah durian. Ya. Sukanya apa? Kopi, sedekah kopi. Ya. Sukanya misalnya kerudung, sedekah kerudung. Suka apa? Sedekahin itu, ya. Wabil ma'i, dan sedekah air, sunnah sedekah air. Wal manihati, dan susu, sedekah susu. Kalau zaman dulu itu sedekah susu itu minjemin kambing sama orang. Ya, saya punya kambing, bisa diperah susunya, saya pinjemin tuh Pak, silakan manfaatin kambing saya, perah susunya sepuasnya. Itu namanya manihah. Sekarang kan susah ya untuk sedekah seperti itu ya, karena kan kita nggak terbiasa mengembala kambing, memelihara kambing ya. Maka berarti manihah itu adalah sedekah susu saja, sedekah susu. Kalau guru kami itu biasa sedekah susu itu Jumat pagi ya, sedekah susu. Yang keenam, adamul anafati minat tasodduqi bil qalil. Jangan ampe malu sedekah sedikit ya, jangan minder. Saya malu amat ya sedekah cuma sedikit, jangan malu ya. Mau sedekah ke masjid air doang monggo, jangan malu. Sedekah cuma 1000 ya, sesuai kemampuan kita. Kadang kan ada orang yang malu, gengsi, minder kalau sedekahnya sedikit, jangan sedekah. Ayakuna biti bin nafsin, yang ketujuh, disunahkan sedekah dengan senang hati, wabishin, dan dengan gembira. Karena ketika kita sedekah, hati kita senang, wajah kita ceria, itu bisa menghibur orang yang menerima sedekah dari kita dan membuat pahala sedekah kita semakin besar. Ya. Yang kedelapan, alayat ma'afi du'ail mu'talah liyakmula lahul ajru. Nah, disunahkan jangan ngarepin doa dari orang yang kita sedekahin. Jangan ngarepin. Didoain syukur, nggak doain nggak apa-apa. Kenapa? Biar sempurna pahala sedekah kita. Nah kalau kita sedekah pengen didoain, ngarap-ngarap didoain, berarti sedekah kita ada motif, bukan karena Allah, ya kan? Nah makanya biar pahalanya sempurna, udah nggak usah ngarepin, syukur didoain, ngedoain nggak apa-apa. Jangan bilang begini, nih orang nggak tahu terima kasih ya, udah dikasih kok nggak ngedoain. Oh, ya kan begitu, kan ada yang begitu ya. Jangan, ya, ada Amerika. Yang kesembilan, at-tasadduqu bima fadula an hajatihi idza lam yashqa alaihi sabru ala dhiq wa in syaqqa kuriha. Disunahkan sedekah ya dengan kelebihan dari kebutuhan kita jika kita sanggup bersabar ya. Jadi kalau kita punya harta misal 4 juta, kebutuhan kita 3 juta, sisa 1 juta, yang 1 jutanya sunnah disedekahin semuanya ya, sunnah itu. Kalau bisa bersabar ketika nggak megang apa-apa, cukup saya mau kebutuhan aja, sebulan 3 juta, ada 1 juta, sedekahin, itu sunnah. Kalau bisa sabar. Kalau nggak bisa sabar, makruh, jangan semuanya ya. Ini hati-hati nih, kita punya harta sebulan 4 juta, kebutuhan kita pas itu semuanya 3 juta, nggak ada lebih, itu 3 juta.
sisa 1 juta misalnya, gitu ya. Ini yang 1 juta, apakah kita tabungin semuanya atau kita sedekahkan semuanya, atau sebagian kita sedekahkan, sebagian kita simpan, tergantung hati kita. Kalau kita tipe orang yang bisa bersabar ketika nggak pegang duit, maka utamanya itu kelebihan kebutuhan kita, sedekahin semuanya. Kalau bisa sabar. Kalau kira-kira pusing, misalnya kalau nggak pegang duit pusing, meskipun kebutuhan cukup, tapi kalau nggak pegang duit pusing. Nah itu mah makruh semuanya disedekahin. Ya potong aja sebagian, sedekahkan, sisanya simpan. Justru kalau semuanya disedekahkan makruh itu. Ya. Jadi ada sedekah makruh juga, ya. Itu kalau kita sedekah, menyedekahkan sisa daripada kebutuhan kita semuanya, sedangkan kita tidak bisa bersabar, itu hukumnya makruh begitu. Wa tata'akkadu wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang tanyakan?